Puji Tuhan, sore hari ini saya diberi kesempatan buat mengisi workshop tentang evangelism bareng sama Bevis. Saya mau sharing soal evangelism. Ini PPT-nya nggak banyak, tapi nanti saya akan berusaha jabarin melalui lebih ke kesaksian. Jadi lebih ke arahnya, karena ini workshop, jadi saya akan coba berikan contoh-contoh dengan practical things, hal-hal yang bisa dipraktekkan. Saya cerita sedikit, jadi waktu tahun 2018 akhir, Tuhan suruh saya pergi ke Amerika. 2018 akhir Tuhan suruh saya pergi ke Amerika. Terus saya bingung, Tuhan ngapain ke Amerika? Waktu itu aku ngobrol sama orang tua juga. Waktu saya ngobrol saya bilang, cobalah doa lagi. Ke Amerika buang biayanya cukup banyak. Terus jauh, capek. Dan untuk mengikuti sebuah kursus atau semacam course 6 bulan lah, short course berarti. Untuk mengikuti itu saya merasa 6 bulan itu terbuang sia-sia. Terus saya bilang, kenapa sih harus pergi? Terus akhirnya kita doa dan saya pribadi saya dapat dari Tuhan, saya diteguhkan. Ini loh, kamu harus berangkat, kamu harus belajar. Jujur aku bilang, Tuhan, aku perasaan udah bertahun-tahun ikut pelayanan, udah pelayanan keluar kota, luar pulau, luar negeri. Dari kecil sudah belajar Alkitab, sudah belajar firman, sudah dikotbahin hamba Tuhan. Aku harus belajar apa lagi sih gitu. Tapi waktu itu aku belajar nurut, ya udah Tuhan aku taat, aku ikutin apa maumu. Waktu aku sampai ke Amerika, jadi aku ikut yang namanya Youth with a Mission. Dia missionary school, sekolah untuk misionaris. Yang intinya juga semua yang mereka kerjakan adalah evangelism atau penginjilan. Nah waktu itu aku cek di sana mereka kalau cabangnya sudah hampir di seluruh dunia. Tapi waktu itu aku cek, berdoa, di Amerika pun ada banyak, tapi aku dapatnya di LA. Aku berangkat ke sana. Aku datang tidak dengan ekspektasi yang tinggi. Karena aku jujur merasa, wah aku harus belajar apa lagi sih gitu loh. Kok kelihatannya aku sudah bisa, itu yang saya rasakan. Tapi hari pertama ke sana, hari kedua, waktu itu hari kedua atau hari ketiga ada worship bersama. Dan ketika worship pun aku merasa, duh Tuhan, kok ini kayak gini ya, kok beda, gak kayak biasanya. Kok kelihatannya biasa-biasa aja semuanya. Tapi di hari itu Tuhan berbicara dan menegur. Tuhan bilang, nak, kamu tidak boleh membatasi apa yang akan kukerjakan dengan pikiranmu. Itu yang pertama. Tuhan bilang, sebelum kita memulai semuanya, Tuhan bilang, kamu jangan membatasi pekerjaanku dengan pikiranmu. Terus dari situ aku berkata, oke Tuhan, siap. Aku gak bakal membatasi lagi, tapi aku open. Bahkan aku membuang pengertian diri sendiri. Pengertian diri sendiriku semua tak buang. Aku bilang, Tuhan aku riset. Supaya aku seperti spons bisa menyerap. Karena aku mau jadi murid-Mu Tuhan. Aku di sini datang sebagai murid. Aku lepaskan dulu pengetahuanku yang lama.
Jadi hari ini karena kita mau sama-sama belajar, betul? Yuk kita doa. Tuhan, ikuti kata-kataku. Tuhan, hari ini kami datang menjadi murid-Mu dan kami mau belajar sesuai dengan apa yang Kau mau. Bukan mengikuti pengertianku sendiri. Biarkan kami menyerap langsung daripada-Mu. Dan buang semua kekerasan dan pemikiran yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, terus berjalannya waktu, aku belajar sangat banyak. Dan ini aku usahakan untuk dipadatkan jadi pengajaran tentang evangelism ini. Coba bisa next. Nah, ini satu hal yang diajarin waktu kita awal-awal di sana. Kita belajar, kenapa kok kita harus menginjil? Kenapa sih kok kita harus mengasihi orang? Salah satunya adalah kasih menjadi fondasi dan motivasi kita untuk memberitakan Injil. Karena apa? Waktu itu salah satu guruku bilang, lovers always get more done than the workers. Artinya apa? Orang yang mencintai itu lebih banyak bekerjanya daripada hanya orang yang sekedar bekerja. Paham nggak? Ibaratnya, misal saya dulu sekolah perfilman. Karena apa? Karena saya suka. Jadi ketika dikasih tugas, ya saya ngerjain itu enjoy. Dan saya punya passion di situ. Karena apa? Karena kayak saya mencintai, menyukai itu. Berbeda dengan workers. Workers waktu itu di tempat saya kuliah, kita dibawa untuk lihat ke praktek nih, ke lapangan. Kita anak-anak muda, anak-anak kuliah, wih lagi pada semangat. Nah kita ke sana ketemu dengan workers, orang-orang yang bekerja di industri perfilman, yang bekerja di industri sinetron. Waktu itu kita ke sana, yang terjadi apa? Mereka orang-orang itu yang sebagai pekerja atau worker di sana, mereka merasakan gimana ini? Udah telat. Gimana ini kejar tayang? Jadi mereka mengerjakan tidak dengan kasih, tidak dengan cinta, tapi mereka dengan mengeluh. Jadi intinya apa? Untuk memberitakan Injil kita harus punya kasih, kita harus mengasihi dan menyukai hal tersebut. Yang pertama, karena ketika kita mencintai hal itu, kita melakukannya tidak dengan beban. Kita melakukannya dengan senang hati. Next. Ini salah satunya lagi. Tentang mengasihi satu sama lain. Tadi waktu saya berdoa Tuhan bilang, nak, Tuhan bilang coba share tentang apa yang kamu pelajari tentang kasih waktu di Amerika. Ini dibilang, ini dalam bahasa Inggris, you cannot go out there doing ministry if you cannot love your family first. Artinya apa? Engkau gak bisa pergi pelayanan, menginjil, tapi kamu tidak bisa mengasihi temanmu sendiri dan keluargamu sendiri. Jadi suatu kali ada kelas tentang hati Bapa dan tentang kasih. Salah satu leadernya itu dia sharing, apa sih
yang penyebab utama orang yang dikirim menginjil tentang entah penginjil, entah misionaris yang dikirim pergi, penyebab utama kegagalan mereka bukan masalah eksternal, tapi ternyata masalah internal. Satu sama lain mereka ada crash, mereka tidak bisa menerima satu sama lain. Terus yang dibilang oleh leaderku ini, kalian harus belajar yang namanya loving confrontation. Loving confrontation ini artinya adalah konfrontasi kasih. Konfrontasi kasih berbeda dengan konflik. Contoh, konflik ini, misal saya pergi sama Bevis, beli es krim tuh. Bev, aku maunya coklat. Bevis bilang, enggak, vanilla lebih enak. Terus aku bilang, wah enggak bisa, kamu harus coklat, karena coklat paling enak. Ini terjadi sebuah konflik, paham? Konflik. Tapi kalau konfrontasi, misalnya hal yang mirip, kita sama-sama beli makanan. Terus ada makanan, tinggal satu di ujung rak, tak ambil. Wah ini laku banget makanan ini enak. Tapi kok tinggal satu ya, udah lama kelihatannya. Terus Bevis datang. Bro, coba cek dulu. Wah ini expired. Terus aku bilang gak bisa. Ini aku udah cari sekian lama. Pokoknya expired gak peduli, tak ambil, tak beli. Tapi Bevis datang, gini loh, tak kasih tahu bro. Ini nanti tunggu produksi berikutnya, shipment berikutnya datang ke toko ini, nanti kita kesini lagi, kita beli lagi. Kalau yang sekarang, udahlah tinggalin, nanti kita cari yang lain. Ini loving confrontation. Dia mengkonfrontasi saya dengan dasar kasih. Gitu. Jadi dasarnya adalah kasih, bukan dengan kayak tadi ya, bukan kita ngomong nggak bisa, pokoknya kamu harus ikutin aku, kamu harus A, pokoknya kamu harus A. Yang satu bilang nggak bisa, caranya harus B. Tapi bukannya kita ngomong harus A harus B, tapi kita bisa kasih tahu orang itu. Nih loh, tak kasih tahu kenapa kok harus A. Situasi kondisinya ketika kita evangelism misalnya ya, ketika kita di lapangan, nih loh situasi kondisi seperti ini. Kenapa harus A? Pertimbangannya apa? Itu sebuah konfrontasi tapi yang berdasarkan kasih. Bisa juga konfrontasi itu menegur seseorang tapi harus didasarkan dengan kasih. Pokoknya dasarnya adalah kasih, karena kita mengasihi. Jadi kalau kita dasarnya kasih, kita tidak mungkin menyakiti orang yang kita tegur. Karena apa? Karena kita dasarnya dengan kasih dan kerendahan hati. Seperti itu. Itu loving confrontation. Salah satunya, kenapa dibilang tidak boleh pergi. Jadi waktu itu kita memang ada setiap seminggu sekali kita ada outreach atau praktek untuk penginjilan di jalan-jalan. Dan juga praktek penginjilan ke tempat penampungan anak-anak kecil. Jadi di Los Angeles itu sebenarnya sangat banyak homeless. Dan kita harus pergi ke sana. Kita ajak bikin acara untuk anak-anak yang
anak-anak homeless itu. Dan dibilang tiap kali kita mau pergi, coba cek masing-masing apakah ada satu sama lain, ada crash atau ada sesuatu yang belum dibereskan. Kamu harus beresin, setelah kamu beresin, kamu bisa mengasihi saudaramu, kamu bisa mengasihi temanmu, keluargamu, baru kamu boleh berangkat. Seperti itu. Next. Making impact atau memberikan impact. Jadi waktu saya di Amerika, yang diajarkan bagaimana caranya supaya kita jadi dampak. Salah satunya adalah kualitas dari mengasihi, bukan kuantitas. Ingat apa? Kualitas bukan kuantitas. Contohnya, saya boleh pinjam ini. Contohnya, saya bisa beli minuman ini 1 box, 2 box, 3 box. Terus saya sebar. Terus saya bilang, mau enggak? Saya punya minuman. Tapi sebelum minum, setelah saya sebar, terus saya bilang, sebelum minum, semua buka HP dulu, follow Instagram saya. Misalnya, itu berarti artinya saya bukan mengasihi, tapi saya punya agenda di balik mengasihi saya. Paham? Berbeda dengan misal Bevis haus, dari tadi teriak-teriak di atas. Terus saya datang, Bev, nih minum. Sini duduk dulu lah, ngobrol-ngobrol. Kamu capek kan? Kamu haus butuh minum. Tak kasih minum. Habis kasih minum, akhirnya aku bisa ngobrol. Bev gimana? Bla 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 bla. Akhirnya aku bisa reach hatinya. Setelah aku reach hatinya, terus tiba-tiba Bevis bilang, ya udahlah, yuk nanti kalau aku pergi pelayanan tak ajak, yuk nanti tak ajak makan, itu berbeda, ngerti? Kualitas sama kuantitas. Jadi sesuatu yang lebih berdampak seperti itu. Karena apa? Karena kita pelajari yang namanya Tuhan kita adalah God of relationship. Tuhan yang menginginkan hubungan. Itulah kenapa Tuhan mau cara kita untuk menginjil itu dengan membangun relationship. Tidak sekedar kuantitas yang harus banyak. Membangun relationship satu dengan yang lain. Memberikan follow up. Step demi step. Dan dari situ kasih yang kita tunjukkan ke mereka adalah kasih yang lebih berkualitas. Next. Your quality of love matters to them. Nah, ini kualitas dari kasih yang kita tunjukkan akan sangat berdampak bagi mereka. Ini fotonya agak kurang jelas, tapi ini saya yang moto, percayalah. Saya yang moto waktu saya di Brasil. Jadi waktu itu kita ke Brasil, ini hal yang cukup luar biasa buat pengalaman saya. Waktu itu kita pergi ke rumah Jompo. Di sana kita bawa makanan, terus kita bawa tim, bawa alat musik. Dan waktu itu tim kita itu disuruh, yuk setiap kita menginjil, kita bawa yang namanya kartu. Kartu itu kamu harus doa sama Tuhan.
tulis apa di kartu itu, kamu tulis, saat kamu sampai lokasi, setelah kita acara nih, setelah acara nyanyi-nyanyi, lalu ada acara keakraban, kita diajak makan seperti itu. Terus di sana gurunya bilang, yuk sekarang waktunya kita berbagi kasih. Kasih apa? Yang pesan yang Tuhan berikan ke kita tulis di sebuah kartu. Kartu itu kita doakan, tanya Tuhan kasih ke siapa. Karena di sana sangat banyak orang di Panti Jompo itu. Terus satu kali waktu kita di sana, yang aneh Tuhan suruh kasih kartu itu bukan kepada salah satu orang yang sudah tua, tapi kepada staf. Dan waktu kartu itu kubawa ke stafnya, semua kan sudah dapat kartu gini. Aku masih punya kartu satu. Aku bawa, aku kasih ke stafnya. Aku bilang, ini loh. Ya waktu itu pakai translator. Aku bilang, ini loh buat kamu. Waktu stafnya itu pegang, tiba-tiba dia duduk, lihat kartu ini, terus dia pegangin, dia nangis. Terus dari situ, aku kasih dia waktu, setelah itu aku ajak ngobrol. Aku panggil temanku yang bisa translate, aku bilang, coba tanyain kenapa kok dia nangis. Dia bilang, oh iya, apa yang ditulis di sini sangat berbicara buat saya. Terus aku bilang, kamu tahu gak? Aku bisa nulis ini bukan karena aku asal, tapi karena ada Tuhan yang bicara sama aku. Sesosok pribadi yang aku percaya dia hidup, dia bisa berbicara, kita bisa mendengarkan suaranya. Dan dari situ aku sharing sama dia. Timbullah sebuah relationship. Jadi dia mau terbuka, mau cerita, lalu kita bisa doakan sama-sama. Itu kenapa kita memberikan kualitas dari kasih. Bukan hanya sekedar, kamu tak kasih tahu, kamu harus percaya sama Tuhan. Kenapa? Yes, pokoknya kowe kudu percaya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kualitas dari kasih-Nya. Karena Tuhan sendiri datang mati buat kita. Itu menunjukkan sebuah kualitas dari kasih-Nya. Next. Layani mereka, berikan mereka perhatian yang penuh. Sorry, ini dalam bahasa Inggris. Ada salah satu temanku sharing. Waktu kita pelayanan ke Skid Row, jadi di LA itu ada yang namanya Skid Row. Di sana banyak rumah-rumah penampungan yang menampung homeless, terus yatim piatu, anak-anak yang dibuang. Waktu kita mau pelayanan ke sana, temanku bilang, bro, coba kita berpikir ketika kita pergi ke sana, ketika kita ngobrol sama seseorang, ketika kita doain seseorang, coba kamu perlakukan orang itu seperti orang yang paling penting pada momen itu. Dari situ muncul sebuah kualitas yang berbeda. Terus waktu dia sharing gitu aku bilang, oh iya bener juga. Jadi bukan hanya sekedar kita ada di sana, tapi kita benar-benar terlibat, bahkan kita kasih mereka full attention.
waktu kita pergi ke sana, jujur waktu itu sangat banyak anak-anak kecil yang ras kulit hitam. Dan waktu kita ke sana itu jujur minder. Karena apa? Oh, aku dari Asia, aku gak paham pergaulan mereka, bahkan cara ngomong mereka itu udah beda sama orang-orang yang teman-temanku. Di situ aku jujur minder. Aduh, aku sama anak kecil approach gak bisa. Tapi aku belajar, ya udahlah, aku belajar. Ini waktu kita pelayanan di sana, jadi kita pakai rooftop. Ini di tengah-tengah kota LA, tapi isinya homeless semua. Benar-benar di downtown LA, cuman dibatasin satu jalan. Sisi sana gedung-gedung mewah, sisi sini orang-orang homeless. Dan di situ kita buka, waktu itu kita buka semacam booth gitu buat anak-anak ini datang. Yuk kamu tertarik pengen masuk ke belajar apa? Ada yang musik, ada yang suka nyanyi, ada yang suka gambar. Dan waktu di sana temanku bilang seperti ini, terus aku doa, Tuhan tolong banget. Aku pengen gimana caranya supaya aku bisa ngobrol sama mereka. Satu kali aku duduk, ada anak-anak ini kan pada ngomong, pada lagi mainan gitu. Terus aku bilang, yuk sini yuk. Kita kumpul. Satu anak tak ajak ngomong. Dan Tuhan bisa bekerja dengan bermacam-macam cara, tapi asal kita mau. Terus aku bilang, aku coba kasih attention lah sama dia, tak dengerin. Ayo kamu ngomong apa. Tiba-tiba Tuhan bilang, oh iya, kamu kan suka basket. Oh iya benar juga. Mereka rata-rata orang Amerika, basket itu olahraga nomor 1. Wah, anak-anak kecil ini tak ajak ngobrol soal basket. Kamu tahu NBA? Wah, mereka tahu lah gini. Akhirnya mereka bisa istilahnya udah icebreaker lah. Akhirnya udah icebreaker, bisa ngobrol dan segala macam. Akhirnya satu demi satu mereka mau. Yuk, ikut yuk ke acara ini. Kita lagi mau ada acara, nanti ada yang sharing gini. Dan akhirnya di situ aku terbuka, oh iya, ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita melakukannya dengan kualitas, kita perlakukan mereka bahwa aku tuh datang ke sini bukan hanya sekedar datang, tapi aku datang ke sini aku mau buat make a relationship, membuat sebuah hubungan. Dan setelah itu kita follow up. Dan dari anak-anak yang tadinya paling bandel-bandel, yang paling nakal-nakal, gara-gara ngobrol soal basket, mereka mau ikut acara. Luar biasa. Next. Tentang authority. Kan hari ini evangelism dengan signs and wonders. Ada ayatnya di Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini jujur ayat yang sangat luar biasa waktu saya pergi ke Brazil. Karena kita di Brazil, kita tinggal di daerah yang namanya slum area atau daerah orang miskin, namanya favela. Kalau nanti Bapak Ibu Google favela itu seperti apa, nanti ada keluar. Di sana hari pertama kita sampai, saya baru tahu
bahwa bukan hanya Bahtera yang doling, tapi gereja-gereja di luar sana juga percaya dengan doling. Jadi ternyata mereka benar, waktu sampai pertama kali mereka bilang, yuk kita prayer walk. Wih, luar biasa kita doling. Prayer walk, terus dibagi 2 tim. Waktu prayer walk kita jalan, nanti di satu titik kalau kita digerakkan untuk berdoa, kita berhenti, kita berdoa. Yang luar biasa adalah, luar biasa mengejutkan. Di salah satu gang itu ada sebuah tenda putih. Tahu tenda putih yang buat event-event, tenda putih yang cuman 1 kotak. Ada meja kayak gini lah mirip. Di atasnya ada kontainer kayak kontainer makanan yang plastik. Di dalam kontainernya adalah narkoba. Dan yang berjualan anak-anak SMP, anak-anak SMA, pada bawa HT, terus pada ngantongin macem-macem lah. Mungkin ada yang bawa senjata. Hari pertama kita doling, itu yang kita lihat. Terus kita cuma doa, Tuhan kami percaya kalau kami jalan menginjil, tapi otoritasmu juga udah kami pegang. Engkau sudah berikan otoritas, engkau sudah berikan kuasa. Kami percaya kami berangkat. Dan hari-hari itu kita sering banget di jalanan, menginjil di jalanan. Waktu itu kita bawa kayak poster-poster, kita bilang free prayers, siapa yang mau didoakan gratis. Bahkan kita kasih free hugs. Dan kita ajakin mereka, yuk orang-orang datang ngobrol, kita doain. Intinya kita bangun relationship. Ketika relationship sudah terbangun, kita bisa follow up. Kamu datang dong, kita nanti ada acara. Seperti itu. Dan yang cukup mengerikan adalah tim yang tahun sebelumnya berangkat ke Brazil, mereka ditodong oleh para mafia dengan pistol dan pisau. Disuruh nyerahin tas. Jujur kita semua belum ada yang pernah ke Brazil waktu itu. Kecuali ada 2 temanku orang Brazil. Tapi mereka pun tidak tinggal di daerah itu. Paham? Jadi benar-benar ini daerah mafia, penjualan narkoba di mana-mana. Benar-benar mengerikan. Yang luar biasa adalah kenapa dibilang kuasa sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Di tengah minggu kami pergi ke beberapa tempat. Kami sering mengadakan house visit. Kita datengin rumah satu, rumah yang lain. Cuman bertamu, tapi kita membangun relationship. Kita tanya, gimana, gini-gini. Ada yang jemaat gereja, ada yang jemaat gereja A, gereja B, kita tidak peduli. Kami datang, kami mau visit, kami mau jadi berkat. Karena kami mau doain, kami mau bantuin, seperti itu. Kita datang ke satu daerah, malam itu, sore itu kita datang ke beberapa daerah dan malamnya kita pulang. Malamnya kita pulang, keesokan harinya, pagi hari, waktu kita semua udah doa, udah persiapan, yuk persiapan kita menginjil. Apa yang terjadi, kita di stop. Stop. Gak boleh ada yang keluar dari rumah ini sampai dibilang itu aman dia di luar. Karena terjadi penembakan. Di daerah yang malamnya kita habis dari sana. Jadi benar-benar waktu itu kita disuruh di hold di rumah, di tempat host kita. Tapi kita berdoa lagi.
Dan kita percaya ketika kita berjalan, ketika kita menginjil, penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Bahkan mujizat tetap terjadi. Kita doain orang sembuh. Kita doain orang, Tuhan berbicara. Yang namanya signs and wonders itu akan mengikuti. Itu akan mengikuti. Karena itu bukan kemampuan kita. Karena aku percaya itu kuasa Tuhan. Ketika kita taat, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, kita melakukan, maka mujizat terjadi. Tidak pernah karena kemampuan kita, tidak pernah karena kekuatan kita, tidak pernah karena, oh ini loh, karena aku yang doain. Tapi karena Roh Kudus yang berbicara. Bahkan pernah kita penginjilan di sebuah lapangan, ada orang jualan es jeruk. Terus Tuhan bilang, yuk coba ajak ngobrol, doakan, ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol dan waktu kita doakan, kembali lagi Roh Kudus berbicara. Coba doain, tanyain. Kasih tahu Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan adiknya. Jujur dalam hatiku aku, wah Tuhan, ini kalau salah gimana? Aku datang misi, halo ini kami tim dari Amerika gini-gini. Boleh gak kita ngobrol, boleh gak aku doain? Oh ya, boleh. Bayangkan kalau saya bilang, ya tadi saya doa Tuhan bilang, Tuhan mau pulihin hubunganmu sama adikmu. Terus kalau dia bilang, oh saya anak tunggal, kan gak lucu. Saya anak tunggal, oh ya maaf mungkin adik yang lain. Kan gak mungkin seperti itu. Jadi benar-benar aku percaya penyertaan Tuhan dan butuh keberanian. Butuh keberanian. Untuk menginjil butuh keberanian. Kalau salah gimana? Gak masalah. Karena apa? Kita tetap belajar. Kita akan selalu belajar. We never lose but we learn. Kita tidak gagal, tidak salah, tidak kalah. Tapi kita belajar sesuatu. Dan waktu itu aku bilang oke lah, nothing tulus. Tuhan aku mau taat. Aku datengin orang ini. Terus aku bilang, aku mau doain. Tuhan mau pulihin hidup hubunganmu with your brother. Dengan kakak atau adik laki-lakimu. Terus ketika kita udah doa, dia diem. Aku mikir, waduh mateng iki. Salah iki. Iki salah iki. Tuhan iki nek salah aku malu loh. Ini ketika memperkenalkan diri, oh ya kami misionaris dari Amerika. Luar biasa. Ketika doain salah, kan gak lucu. Terus akhirnya oke lah, gak apa-apa. Yuk kita ajak ngobrol. Terus aku suruh temenku yang bisa berbahasa Brasil, Portugis. Diajak ngobrol lama. Waduh mateng iki. Ojo-ojo ngomong, ya tapi aku tuh gak ada masalah. Aku pasrah waktu itu. Aku pasrah bener-bener. Setelah selesai ngobrol, aku panggil temenku, kenapa? Temanku bilang, dia sebenarnya gak ada masalah dengan saudara laki-lakinya. Terus aku udah syok. Waduh, terus tapi ada tapinya. Tapi 2 bulan yang lalu kalau gak salah dia bilang, 2 bulan yang lalu adiknya itu anaknya meninggal karena kecelakaan. Nah karena itu adiknya itu agak ada gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa itu hubungannya dengan keluarga lainnya semua kacau.
Oh Tuhan, jadi engkau itu mau doain adiknya yang kena gangguan jiwa, tapi engkau mau berbicara lewat orang ini. Akhirnya aku bilang, ya udah, mau ndak kamu? Aku bilang, kamu mau gak nyampein ini buat adikmu? Kenapa kok saya jauh-jauh dari sini, dari Amerika, bahkan saya dari Indonesia ke Amerika, ke Brasil. Kok Tuhan mau ngomong sesuatu buat kamu, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui kamu untuk adikmu. Dari situ kita ngobrol, kita doain dia. Dan kita kasih tahu, yuk coba kamu buka hatimu, kita belajar sama-sama. Yuk coba samperin adikmu, coba bangun hubungan lagi. Siapa tahu Tuhan bekerja dan pasti Tuhan bekerja. Dan di situ dia bilang, oke, aku akan memberanikan diri. Karena ternyata selama ini dia menutup diri dari adiknya. Apalagi setelah adiknya mengalami sebuah kejatuhan dan hantaman masalah di hidupnya. Dan setelah itu aku merasa lega. Wah Tuhan, puji Tuhan. Engkau tetap setia. Amin. Tuhan Yesus tetap setia. Yang berikutnya. Ini yang terakhir, reaching out. Atau menjangkau. Untuk menjangkau, inti dari evangelism atau penginjilan adalah penjangkauan. Yang pertama kita kenali Tuhan kita. Setelah kita benar-benar mengenali Tuhan, kita memperkenalkan Tuhan kita. Inti dari evangelism. Dan yang ketiga, mendengarkan Tuhan. Kenapa mendengarkan? Karena kalau kita nggak mau dengerin, kita tidak bisa taat. Signs and wonders tidak bisa Tuhan nyatakan. Yang terjadi adalah kita yang bisa malu sendiri, kita yang bisa seperti tadi kalau contohnya kalau aku gak taat, aku gak berani. Bahkan jiwa-jiwa tidak bisa kita jangkau. Dan yang terakhir memuridkan. Kita lakukan dahulu, setelah itu kita ajarin orang lain. Yuk kita ajak orang lain, yuk kita menginjil, yuk kita memberitakan firman Tuhan. Yuk kita memperkenalkan siapa Tuhan. Ini waktu kita di daerah apa? Saya lupa bahasa Indonesianya, sorry. Indigenous people, suku pedalaman. Suku pedalaman. Ini waktu kita pelayanan di tempat suku pedalaman. Hari itu Tuhan mengajarkan bagaimana mengasihi dengan tulus. Karena aku kasih sedikit ini ya, tambahan. Ada yang namanya bahasa kasih. Bahasa kasih ini ada 5. Yang pertama quality time atau waktu yang berkualitas. Words of affirmation. Bisa itu seperti pujian, seperti kata-kata penyemangat. Yang berikutnya adalah acts of service atau kita melayani mereka. 1, 2, 3. Yang keempat adalah gift atau sebuah hadiah, pemberian. Yang terakhir adalah physical touch atau sentuhan. Waktu itu kita belajar tentang 5 bahasa kasih. Ini nanti kalau saudara penasaran, di Google juga ada. Dan waktu itu Tuhan ajari untuk yuk praktek. Waktu kita di tempat indigenous people atau di suku pedalaman, kita tidak bisa bahasa mereka.
Karena itu ditranslate harus 2 kali. Ibaratnya dari bahasa Inggris, lalu ke bahasa Indonesia, lalu ke bahasa Jawa. Ibaratnya seperti itu. Nah, mereka berbicara bahasa Jawanya mereka ibaratnya. Jadi kalau kita pengen ngomong sesuatu ya kita harus panggil si A sama si B. Kita harus kasih tahu si A kasih tahu si B kasih tahu anaknya. Dan itu sangat panjang prosesnya. Dan hari itu jujur saya bukan orang yang mudah main sama anak-anak lalu wah ya bukan gue banget istilahnya kalau harus wah main sama anak-anak apa. Nah hari itu jujur Tuhan bilang yuk nak layani mereka. Bahasa kasih serve layani mereka. Selama hidupnya anak-anak ini tinggalnya di rumah-rumah kayu yang orang tuanya lebih bayar untuk beli entertainment di rumahnya. TV satelit dengan speaker lengkap. Tapi tidak beli pakaian buat anaknya. Sangat banyak anak-anak ini lari-lari. Cuman pakai celana, ada yang gak pakai pakaian. Ada yang pakai pakaian. Tapi selama hidupnya anak-anak ini cukup sengsara. Bahkan sangat banyak pelecehan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Dan hari itu Tuhan bilang, kamu mau menjangkau mereka? Kamu gak bisa ngomong bahasanya, kamu cerita ngomong sampai capek gak bakalan paham. Acts of service Tuhan bilang, layani mereka. Caranya gimana Tuhan? Hari itu jujur kita habiskan waktu beberapa jam. Cuman ngajak main, ngeladeni main anak-anak ini. Ada anak yang sukanya manjat-manjat. Jujur aku pribadi rasanya geli. Jadi mereka jarang mandi. Kalau mandi di kali dan saya sudah lihat kalinya seperti apa. Dan mereka manjat-manjat. Dan saya bilang, acts of service. Aku melayani Tuhan. Aku melayani, aku mau mengasihi. Ini tanda kasih. Dan di hari itu, acts of service yang kita lakukan. Semua anak-anak ini, ketika kita kumpulkan, dan kita sempat juga kita share sesuatu firman, mereka pay attention dengan baik. Karena apa? Karena mereka tahu kita datangi mereka dengan kasih. Kita bangun relationship. Kita layani mereka. Kita ikuti apa yang mereka mau. Dan di hidup mereka, mungkin mereka belum pernah seumur hidup mengalami hal tersebut. Hal yang sepertinya buat kita, hal yang biasa, cuman ambil waktu kita untuk main sama mereka. Dan bahkan sebelum kita pulang dari tempat itu, mereka ini anak-anak ini sangat berkesan. Dan ketika kita pergi kita dikasih tahu, mereka masih ingat. Dan mereka senang banget, hari itu mereka sangat bahagia. Hanya dengan kita menunjukkan bahasa kasih. Jadi mengasihi adalah kunci dan inti dari evangelism. Kalau kita datang dengan kasih, tidak selalu harus kita bilang, tahu gak kamu bahwa Tuhan Yesus bla 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 bla. Tidak selalu harus kita bilang, Tuhan Yesus itu bla 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 bla. Tidak semuanya selalu harus dengan itu.
Tapi ada bahasa-bahasa kasih yang lain yang bisa menyentuh kehidupan mereka dan mengubah kehidupan mereka. Bahkan berdampak lebih dari sekedar omongan kita. Yaitu X hal yang kita lakukan. Itu berdampak. Satu hal lagi terakhir. Acts of service juga ketika waktu itu Tuhan ajarin. Kita pergi ke suatu tempat, suatu kota. Kita di Brasil pergi ke beberapa kota. Dan hari itu hari-hari terakhir sebelum kita pulang ke Amerika. Pemimpin kita bilang, yuk sekarang karena kita bentar lagi pulang, pergi ke rumah-rumah. Datangi orang-orang, tanya, ada yang perlu dibantu enggak? Ada yang mau dibantu, ada yang perlu dibantu enggak? Lalu tanya mau apa enggak dibantu? Bantu entah renovasi rumah atau bebersih rumah, beberes rumah. Kita ngobrol-ngobrol, ada orang bilang, kita tanyain, boleh enggak kita bantuin? Ada atau ada kenalan enggak orang yang kita mau bantuin nih, benerin rumahnya, orang yang benar-benar membutuhkan. Waktu itu orang ini bilang, oh ada, bentar ya tak tanyain temanku. Dia tanya temannya, terus temannya bilang, oh iya ada, orang gereja ini, teman kita juga. Oh ya oke, lalu ada tim kita yang ke sana survei, cek kebutuhannya dan segala macam. Kita belikan kebutuhan macam-macam. Nah, kita pikir, oh selesai. Wah, ya udah kalau udah selesai. Enggak. Pemimpin kita kembali dari sana bilang, yuk kita udah beliin macam-macam. Tapi ternyata pekerjaannya itu benar-benar perlu orang yang ngerti, benar-benar perlu tukang lah. Berarti kita tidak bisa nukang di sana. Terus ngapain? Kita ke sana, kita layani orang itu dengan cara apa? Kita bersihin rumahnya. Dan hari itu jujur buat aku cukup cukup menyakitkan karena saya harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi waktu kita ke sana, kita bersihin rumahnya. Oke, kita bersihin yang berdebu, kita cuciin piringnya. Jadi ini adalah ada satu orang anak dengan bapaknya. Bapaknya buta, udah gak bisa kerja. Berharap dengan satu anak ini yang sebenarnya dia masih pengen kuliah, tapi ibunya sudah meninggal juga. Jadi dia harus kerja. Dan di situ kita bersihin kamar mandinya. Maaf kata dia tidak punya septic tank. Jadi maaf ya, ini jadi kotorannya di bawah itu ada penampungan. Terus itu kayak dia kan rumahnya kayak agak masuk kampung di desa-desa itu kan ada kayak gang-gang seperti itu. Dan kalau dia mau buang dia keluar, dia buka salurannya, itu keluar semua airnya. Di jalan sudah biar terserap sama tanah dan supaya ngalir di sana. Karena kita tadinya nggak tahu, cuman karena teman-teman kita lagi bersihin ini kok disiram kok nggak bisa seperti itu. Baru orang itu bilang, oh ya harus dibuka dulu luarnya. Setelah dibuka luarnya, keluar semua dan kita, wah puji Tuhan. Oke, ya luar biasa sekali ini. Tuhan ini kami disuruh bersihin WC-nya, udah dibersihin WC-nya, udah dibersihin semua sampahnya. Semua sampai yang kecil-kecil gak boleh ada yang ketinggalan.
kita udah kerjain semua yang di dalam nih. Udah. Tadi kan udah dibuang tuh. Udah dibuang. Di luar kan itu di gang seperti itu. Wah, kita udah kelar. Aku mikir, wah, untung aku nggak dapat bagian WC. Aku udah berpikir untung nggak dapat bagian WC. Aku bersih-bersih di halaman, nggak masalah. Kita pikir sudah selesai. Keluarlah guruku, leaderku. Lihat aku, lihat kita udah selesai yang di luar. Entah apa yang merasuki orang ini. Tapi dia bilang, bro, kamu tahu kan gang yang di sebelah ini? Tahu. Nah, itu ya tadi aku lihat banyak alang-alang rumput-rumputnya. Tolong dicabutin. Dan hari itu jujur aku pengen marah sama orang ini. Aku pengen bilang, gila lu nggak tahu apa tadi di sana dia buang macam-macam. Aku pengen marah. Tapi hari itu kembali lagi Tuhan bicara. Nah, rendah hati, nurut sama leadermu. Ingat, acts of service adalah salah satu bahasa dari kasih. Dan setelah itu aku cari kresek, aku ambil kresek. Gak pakai mikir, gak pakai apa, sama tahan nafas tak cabutin semua. Aku cabutin semua alang-alang itu, terus langsung tak buang. Temenku gak ada yang bantu, jujur gak ada yang bantu. Mereka cuma lihat sambil, dan bahkan teman-temanku sendiri tuh lihat aku disuruh kayak gitu tuh mereka tuh shock kayak, oh man, are you going to do that? Gitu. Maksudnya mereka malah bilang, kamu serius mau ini nyabutin itu tetap? Ya, it's okay man, I'll do it. Terus aku cabutin semua, terus aku buang. Dan setelah aku buang aku bilang, Tuhan aku menang. Aku menang, aku taat. Dan setelah itu kita ngobrol sama yang punya rumah. Dan dia bilang, terima kasih sekali kalian udah bantuin. Terima kasih sekali selama mereka tinggal di sana tidak pernah rumahnya sebersih itu. Karena benar-benar waktu itu saya nggak ada foto videonya karena kita sibuk tahan nafas sambil ya. Dan dia bilang, kami berterima kasih sekali. Dia bilang, tanya apa sih yang membuat kalian mau seperti ini? Kalian anak-anak muda dari jauh. Terus kita bilang, justru karena kita dari jauh, bukan sebuah kebetulan. Kita sekarang berdiri di sini, melakukan hal ini, berbicara ngobrol sama kamu. Pastinya sebegitu cintanya Tuhan sama kamu. Sampai hari ini Tuhan kirimkan kami ke sini buat serve kamu. Kami bilang, kami tidak minta apa-apa, kami tidak haruskan kamu habis ini kamu harus ke gereja bla bla bla, enggak. Kami cuma bilang, kami kesini karena cinta Tuhan terhadapmu. Dan sebegitunya Tuhan mengejar kamu di hidupmu. Dan inilah bahasa cinta yang kami berikan ke kamu. Dengan melayani kamu, bersihin rumahmu. Orang ini tersentuh, dia nangis, kita doakan. Dan tetap kita kasih sumbangan untuk renovasi rumahnya, termasuk untuk salurannya supaya gak dibuang ke jalanan. Kasihan orang lewat. Dan di situ saya percaya hidup orang ini hari itu terubahkan. Hanya dengan acts of service kita menunjukkan seberapa Tuhan cinta kepada orang ini.
melalui apa yang kita lakukan. Tidak selalu harus dengan kata-kata, tidak selalu harus dengan sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa pasti akan terjadi ketika kita taat. Ketika kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dalam kerendahan hati kita tunjukkan nih loh. Cinta Tuhan sedemikian rupa terhadap engkau. Mungkin sekian aja dari saya.